Oke, lanjut ke troubleshooting topologi. Jadi di sini tugasnya kita mendiagnosa masalahnya dan kemudian membenarkan pada physical layer, data link layer, dan network layernya. Masuk ke part pertama itu di physical layer. Jadi di bagian port-portnya, port-port di tiap-tiap routernya. Step pertama ini berarti kita cek dulu dari router pertama. Masuk CLI. Di sini passwordnya Cisco, dan buat masuk privilege modenya class. Nah, ini passwordnya class. Nah, di sini kita masuk ke show running config buat ngelihat apa aja yang terhubung. Nah, seharusnya di sini ada 3 ini. Ya, gigabit ethernet ini ada, ini ada, ini ada. Tapi masalahnya di sini masih di shutdown. Berarti alatnya ini masih mati. Jadi belum terkoneksi, belum nyala. Harus kita nyalain. Caranya gimana? Tinggal masuk ke configuration terminal, masuk ke tiap interface-nya, kemudian ketik no shutdown. Nah, itu baru pertama. Langsung ke port kedua, ini juga sama. Udah masuk ke port ketiga, serial 001. Udah selesai. Lanjut di router kedua, ini juga sama. Passwordnya Cisco, masuk ke privilege mode, passwordnya class. Di sini kita lihat show running config-nya dulu. Ada 3 ini ya. Gigabit 01, serial 000, serial 001. Ini nyala, shutdown. Berarti kita harus menyalakan 2 ini. Yang semua yang serial. Oke, masuk ke configuration terminal, masuk ke interface-nya. Oke, selesai. Exit, pindah ke router ketiga. Router ketiga caranya juga sama. Passwordnya Cisco, masuk ke privilege mode, passwordnya class. Ini langsung masuk ke configuration terminal juga nggak apa-apa. Terus ini ketiknya do show running config, do show run. Nah, ini yang terhubung ini 00 ini masih shutdown semua, harus kita nyalain satu-satu. Yang pertama dulu. Oke, pindah yang kedua. Oke, pindah yang ketiga. Oke, udah selesai. Yang part pertama udah selesai di bagian physical layer-nya, yaitu di bagian portnya, di on off portnya. Kemudian masuk ke part kedua, langkah bagian kedua, bagian data link layer. Ini step pertama kita lihat kita lihat dulu clock rate-nya. Kita lihat di router pertama dulu. Ini di exit dulu, kemudian do show run. Ini clock rate-nya di interface 000.
kemudian ini di 001, kemudian yang di router 3 ini di 000. Oke, lanjut step berikutnya melihat enkapsulasinya. Dimulai dari router pertama dulu. Ini di sini udah ada enkapsulasinya, tapi yang pub belum, yang cap kita ganti ke cap. Ini di serial 00 belum ada malah, jadi kita tambahin. Jadi di dua ini kita tambahin. Caranya masuk dulu ke interface 000, kemudian ketikkan encapsulation. Nah, kemudian ppp authentication di sini cap. Nah, udah selesai, kita masuk ke serial 001. Perintahnya sama. Oh, tadi yang di ini salah ya, ini ya. Kita ulang aja biar pasti. Encapsulation. Nah, udah selesai. Langsung kita cek. Ini udah masuk encapsulationnya, authenticationnya cap, udah bener. Selanjutnya kita lihat di router kedua. Nah ini udah ada di serial ini. Nah di sini belum ada, kita tambahin berarti di serial 001. Masuk ke interface serial 001, kita tambahin satu lagi nanti. Oke, udah masuk. Oke, sip. Kita lihat di router ketiga. Di sini, di sini masih pub. Oh, berarti kita tambahin di dua-duanya. Oke, selesai. Masuk ke ini, kita lihat sudah masuk belum. Oh, sudah. Oke, selesai step kedua. Lanjut step ketiga, melihat username dan password. Oke, caranya kita masuk dulu ke router pertama. Ini ketikkan do show run, kemudian kita scroll aja. Nah, ini di router pertama yang sudah terdaftar adalah di router kedua. Nah, router ketiga belum terdaftar, kita tambahin. Caranya tinggal ketik aja username R3, kemudian passwordnya Cisco, enter. Nah, sudah selesai. Yang di router kedua juga kita lihat. Nah, di sini baru terdaftar R ketiga dan R11, padahal R11 nggak ada. Berarti kita tambahin lagi, kita anggap ini bukan R1. Berarti kita tambahin baru username R1, passwordnya Cisco. Oke. Lanjut di router 3. Kita
kita lihat di sini. Nah, di sini baru router pertama yang terdaftar, router kedua belum didaftarin. Oke, sudah terdaftar. Step ketiga juga sudah selesai. Lanjut ke part ketiga, network layer. Ini step pertama, verify IP address. Kita disuruh mencocokkan IP address di sini dengan yang ada di sini. Kita lihat dulu dari router pertama, kita masuk ke do show run. Di atas. Di sini, tadi sudah masuk. Kemudian, nah di sini kita samakan. Di sini belum ada IP-nya. Yang gigabyte 01 belum ada, kemudian serial 000 di sini udah ada, cuman bagian subnetnya masih salah jadi harus diganti. Kemudian yang serial 001 ya sudah benar, subnetnya juga sudah benar, berarti kita nambahkan yang ini kita ketikkan saja IP address, kemudian subnetnya 128. Oke, pindah interface serial 000, subnetnya oke, selesai. Router pertama sudah selesai, masuk ke router kedua. Router kedua kita masuk dulu show run. Harus pakai edu karena di config. Ini tadi masuk, ini username yang udah didaftarin. Kemudian ini di sini masih kosong, kemudian di sini sudah benar. Di sini sudah benar juga. Berarti cuman satu aja yang di gigabit ethernet. Masuk ke interface-nya, ketik IP address, kita masukkan 200.161, subnetnya 255. Oke, exit. Phoenix sini kok. Lanjut ke router ketiga. Router ketiga, masuk ke running config. Tadi ya ini username-nya sudah terdaftar. Kemudian kita lihat di sini port gigabit 01. Dia salah ya, di subnetnya salah. Kemudian yang serial 000 IP-nya benar, subnetnya benar. Kemudian di serial berarti dia di gigabit 01 dan serial 001. Nggak mau ngaku salah. Oke, selesai. Step pertama udah, ini sudah benar. Kemudian mengecek tracing dari PC1 dan PC3 ke web server.
kita coba buat tracer dari PC pertama dulu. Kita ping dulu saja, ping ke web server itu ini 209. Masih loading. Ini di fast forward aja. Nah, udah ada sambungan. Kita coba ulang lagi. Nah, sudah. Kita coba tracer. Nah, jalur yang dilewati ini lewat PC 1, terus ke router 2. Ini ya, ini di router 1, ini ke router 2, kemudian ini di ISP-nya, ini di web servernya. Nah, dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Ini dari PC 1. Kemudian kalau kita cek dari PC 3, kita coba ping dulu. Ping ke web server CRTO. Ini udah bisa. Ping bisa, kita coba tracer jalurnya. Nah, ini 10.00.129. Ini di router 3 ya. Router 3, habis itu ini router 2, ini juga router 2. Terus ini di ISP, ini web servernya. Berarti dari sini ke sini sini ke sini. Berarti sudah selesai. Ini juga completionnya udah 100. Oke, cukup sekian.